Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin saya Albert, dosen praktikum akuntansi pemerintah pusat. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama mengenai aset tetap dan penyusutannya. Tahukah kalian apa yang ada di tangan saya ini? Yaps, betul sekali. Ini adalah sebuah miniatur gedung yang merupakan salah satu dari jenis aset tetap. Berbicara tentang aset tetap, tahukah Anda apa itu aset tetap? Menurut PSAP 7 tentang akuntansi aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintahan yaitu aset tetap yang dimanfaatkan entitas lain dalam bentuk perjanjian pinjam pakai dan juga hak atas tanah. Jenis dari aset tetap yang pertama yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP. Pengakuan aset tetap dapat diakui dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset tetap dapat diukur dengan andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengukuran aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan dapat diidentifikasi berdasarkan bukti transaksi pertukaran atau pembelian aset tetap yang berasal dari pihak ketiga. Apabila aset tetap diperoleh dengan membangun sendiri, maka pengukuran yang andal dapat diperoleh dari transaksi dengan pihak ketiga untuk memperoleh bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pencatatan transaksi aset tetap. Yang pertama yaitu perolehan aset tetap melalui pembayaran langsung belanja tunai dengan jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan belanja atas komitmen belanja, sebagaimana pembahasan jurnal anggaran dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran bunga hutang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, transfer ke daerah dan dana desa, dan di posisi kredit yaitu dijadangkan untuk belanja atau transfer. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan belanja atas diterimanya aset tetap atau aset lainnya namun belum terverifikasi kondisi BMN dan belum terverifikasi resum tagihan belanja yang menambah aset BMN intracomptable dengan buku besar akrual. Di posisi debit yaitu aset tetap yang belum diregister, dan di posisi kredit yaitu utang yang belum diterima tagihannya. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan belanja atas resum tagihan belanja yang menambah aset BMN intracomptable dengan buku besar akrual. Di posisi debit yaitu utang yang belum diterima tagihannya, dan di posisi kredit yaitu belanja yang masih harus dibayar atau kewajiban. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan belanja atas verifikasi kondisi BMN dengan buku besar akrual. Di posisi debit yaitu aset tetap, dan di posisi kredit yaitu aset tetap yang belum diregister. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan belanja atas realisasi pembayaran belanja dengan buku besar akrual. Di posisi debit yaitu belanja yang masih harus dibayar atau kewajiban, dan di posisi kredit yaitu ditagihkan ke entitas lain atau ekuitas, dan pada buku besar kas dengan posisi debit yaitu belanja modal, dan di posisi kredit yaitu ditagihkan ke entitas lain atau ekuitas. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pada kuasa bun atas realisasi pembayaran belanja dengan buku besar akrual. Pada posisi debit yaitu diterima dari entitas lain atau ekuitas, dan di posisi kredit yaitu kas dengan buku besar kas. Pada posisi debit yaitu diterima dari entitas lain atau ekuitas, dan di posisi kredit yaitu kas, belanja modal, dan ditagihkan ke entitas lain. Untuk selanjutnya yaitu perolehan aset tetap melalui pengasahan belanja dari hibah langsung uang dengan jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan penerima hibah selain Satker BLU atas komitmen belanja, sebagaimana pembahasan tentang jurnal anggaran dengan buku besar akrual yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain. Dengan posisi kredit dicadangkan untuk belanja atau
transfer. Terus selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan penerima hibah selain Satker BLU atas diterimanya aset tetap yang dibiayai dari hibah langsung uang saat belum terverifikasi kondisi BUMN dan belum terverifikasi resume tagihan belanja dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu aset tetap yang belum diregister dan di posisi kredit yaitu utang yang belum diterima tagihannya. Terus selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan penerima hibah selain Satker BLU atas resume tagihan belanja penambahan aset tetap yang dibiayai dari hibah langsung uang dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu utang yang belum diterima tagihannya dan di posisi kredit yaitu belanja yang masih harus dibayar atau kewajiban. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan penerima hibah atas verifikasi kondisi BUMN dengan buku besar akrual pada posisi debit yaitu aset tetap dan di posisi kredit yaitu aset tetap yang belum diregister. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan penerimaan hibah selain Satker BLU atas pengesahan realisasi belanja modal yang menambah aset BUMN intracomptable dengan buku besar akrual pada posisi debit yaitu belanja yang masih harus dibayar atau kewajiban dengan posisi kredit yaitu kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Dan pada buku besar kas di posisi debit yaitu belanja modal dan di posisi kredit yaitu kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pada kuasa bun atas pengesahan belanja tunai yang menambah aset yang dibiayai dari hibah langsung uang dan diajukan secara periodik oleh entitas akuntansi atau pelaporan penerima hibah langsung uang selain Satker BLU kepada KPPN selaku kuasa bun dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu ekuitas dan posisi kredit yaitu kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Dengan buku besar kas pada posisi debit yaitu belanja modal dan di posisi kredit yaitu kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Untuk selanjutnya yaitu pengesahan beban, aset tetap, dan aset lainnya yang dibiayai dari hibah langsung barang dengan jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan penerima hibah selain Satker BLU atas aset tetap yang diterima namun belum dilakukan pengesahan oleh KPPN dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu aset tetap belum diregister dan di posisi kredit yaitu hibah langsung yang belum disahkan atau kewajiban. Untuk selanjutnya yaitu jurnal saat registrasi aset tetap ke SIMAK BUMN dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu aset tetap dan di posisi kredit yaitu aset tetap yang belum diregister. Selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan penerima hibah selain Satker BLU atas pengesahan aset tetap yang dibiayai dari hibah langsung barang yang diajukan kepada KPPN dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu hibah langsung yang belum disahkan atau kewajiban dengan posisi kredit yaitu pengesahan hibah langsung atau ekuitas. Untuk selanjutnya yaitu jurnal pada entitas akuntansi atau pelaporan bun pengelola hibah atas pengesahan pendapatan hibah langsung barang atau jasa yang diajukan oleh entitas akuntansi atau pelaporan selain BLU kepada KPPN selaku kuasa bun dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu diterima dari entitas lain atau ekuitas dan di posisi kredit yaitu pendapatan hibah. Untuk selanjutnya yaitu pencatatan perolehan aset dari rampasan atau sitaan atau perolehan lainnya dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu aset tetap atau persediaan atau aset lainnya dengan posisi kredit yaitu pendapatan sitaan atau rampasan atau perolehan aset lainnya. Untuk selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian pencatatan penyusutan dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu beban penyusutan aset dengan keterangan LO dan di posisi kredit yaitu akumulasi penyusutan aset dengan keterangan neraca dan di posisi debit yaitu beban amortisasi dengan keterangan LO dan di posisi kredit yaitu akumulasi amortisasi aset dengan keterangan neraca. Untuk selanjutnya yaitu jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan penghentian penggunaan aset tetap dari operasi normal pemerintah dan penggunaan kembali aset tetap yang telah dihentikan. Yang pertama yaitu jurnal reklasifikasi aset tetap atau aset tak berwujud kepada aset lainnya, aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu aset lainnya, aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah dan di posisi kredit yaitu aset tetap. Selanjutnya yaitu jurnal reklasifikasi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi aset tetap
yang memenuhi karakteristik disusurkan. Dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu akumulasi penyusutan aset tetap, dan di posisi kredit yaitu akumulasi penyusutan aset lainnya, aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Selanjutnya yaitu jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan penggunaan kembali aset tetap yang telah dihentikan dari operasi normal pemerintah, maka pencatatan akan membalik jurnal tersebut di atas. Apabila untuk dapat digunakan lagi terdapat penambahan biaya, maka biaya yang dikeluarkan harus dikapitalisasi menambah nilai aset. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian penghapusan untuk aset tetap. Yang pertama yaitu jurnal untuk menghapus aset tetap yang tidak mempunyai karakteristik untuk disusurkan dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu beban pelepasan aset, dan di posisi kredit yaitu aset tetap. Dan untuk jurnal untuk menghapus aset tetap yang menghapus karakteristik untuk disusurkan dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu beban pelepasan aset, akumulasi penyusutan, dan di posisi kredit yaitu aset tetap. Terus selanjutnya yaitu jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan revaluasi aset tetap. Yang pertama yaitu jurnal akuntansi penyesuaian nilai aset tetap sehubungan dengan penilaian kembali yang diatur oleh unit pengelola barang sesuai dengan ketentuan berlaku, dengan identifikasi aset tetap mempunyai karakteristik untuk disusutkan maupun tidak disusutkan. Dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu aset tetap atau aset tak berwujud atau aset lainnya, dan di posisi kredit yaitu revaluasi aset atau ekuitas. Selanjutnya yaitu jurnal akuntansi penyesuaian pencatatan revaluasi aset tetap. Apabila aset tetap yang direvaluasi memiliki karakteristik untuk disusutkan, maka terdapat tambahan jurnal untuk menghapus nilai akumulasi penyusutan. Jurnalnya adalah sebagai berikut dengan buku besar di posisi debit yaitu akumulasi penyusutan atau amortisasi, dan di posisi kredit yaitu revaluasi aset atau ekuitas. Selanjutnya yaitu perolehan atau pengembangan konstruksi dalam pengerjaan atau ATB dalam pengerjaan. Yang pertama yaitu jurnal pada saat pembayaran uang muka dan pembayaran termin dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu aset tetap yang belum diregister, dan di posisi kredit yaitu ditagihkan ke entitas lain, dan pada posisi debit yaitu dalam pengerjaan dan aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister. Dan pada buku besar kas di posisi debit yaitu belanja modal, dan di posisi kredit yaitu ditagihkan ke entitas lain, dan saat KDP setelah selesai dilakukan reklasifikasi menjadi aset tetap atau aset lainnya. Dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu aset tetap, dan di posisi kredit yaitu konstruksi dalam pengerjaan ATB dalam pengerjaan. Selanjutnya yaitu transfer masuk dan transfer keluar. Transfer masuk dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu aset tetap atau aset tak berwujud atau aset lainnya, dan di posisi kredit yaitu transfer masuk atau ekuitas, dan di posisi debit yaitu transfer masuk atau ekuitas, dan di posisi kredit yaitu akumulasi penyusutan atau amortisasi. Untuk selanjutnya yaitu transfer keluaran dengan buku besar akrual pada posisi debit yaitu transfer keluar atau ekuitas, dan di posisi kredit yaitu aset tetap atau aset tak berwujud atau aset lainnya, dan pada posisi debit yaitu akumulasi penyusutan atau amortisasi, dengan posisi kredit yaitu transfer keluar atau ekuitas. Selanjutnya yaitu hibah keluar aset tetap. Penyerahan hibah aset tetap kepada entitas lain secara sukarela tanpa kompensasi yang diterima akan dicatat sebagai beban pelepasan aset. Jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut dengan buku besar akrual di posisi debit yaitu beban kerugian pelepasan aset, di posisi kredit yaitu aset tetap, dan di posisi debit yaitu akumulasi penyusutan, dan di posisi kredit yaitu beban kerugian pelepasan aset. Selanjutnya yaitu pengembalian belanja tunai yang dapat menambah aset BMN. Yang pertama yaitu pengembalian belanja di tahun anggaran berjalan dengan jurnal penyetoran pengembalian belanja pada buku besar akrual di posisi debit yaitu diterima dari entitas lain atau ekuitas, di posisi kredit yaitu persediaan yang belum diregister, dan untuk di posisi debit diterima dari entitas lain atau ekuitas, dan di posisi kredit yaitu aset tetap atau aset lainnya yang belum diregister. Pada buku besar kas dengan posisi debit yaitu diterima dari entitas lain, dan di posisi kredit yaitu belanja barang persediaan, dan di posisi debit yaitu diterima dari entitas lain, dan di posisi kredit yaitu belanja modal. Untuk selanjutnya yaitu pengembalian belanja tunai yang dapat menambah aset BMN.
Yang pertama yaitu pengembalian belanja di tahun anggaran belanja dengan jurnal pengurang nilai BMN pada buku besar akrual dengan posisi debit yaitu persediaan atau aset tetap yang lainnya yang belum diregister, dan di posisi kredit yaitu persediaan atau aset tetap lainnya. Untuk selanjutnya yaitu pengembalian belanja di tahun anggaran yang lalu dengan jurnal penyetoran pengembalian belanja pada buku besar akrual dengan posisi debit diterima dari entitas lain atau ekuitas, dan di posisi kredit yaitu PNBP lainnya, dan pada buku besar akrual dengan posisi debit yaitu diterima dari entitas lain, dan di posisi kredit yaitu PNBP lainnya. Selanjutnya yaitu pengembalian belanja di tahun anggaran yang lalu dengan jurnal pengurang nilai BMN di buku besar akrual dengan posisi persediaan atau aset tetap lainnya yang belum diregister, dan di posisi kredit yaitu persediaan atau aset tetap lainnya. Berikut merupakan contoh soal dari penjurnalan pada transaksi aset tetap. Berikut transaksinya. Pada tanggal 12 Januari 2020, instansi membeli gedung untuk kantor. Harga beli tanah sebesar 4 miliar dan gedung sebesar 6 miliar. Biaya notaris dan balik nama sebesar 20 juta. Pada tanggal 13 Januari 2020 dilakukan serah terima sesuai BAST dan diterbitkan SPM atau SP2D pada hari yang sama. Buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Berikut merupakan penjurnalannya pada tanggal 13 Januari 2020 dengan buku besar akrual pada posisi debit yaitu aset tetap yang belum diregister dan utang yang belum diterima tagihannya sebesar 10 miliar 20 juta, dan pada tanggal 13 Januari 2020 dengan posisi debit yaitu utang yang belum diterima tagihannya, dan pada posisi kredit yaitu beban modal yang masih harus dibayar sebesar 10 miliar 20 juta. Selanjutnya yaitu pada buku besar akrual dengan posisi debit yaitu beban modal yang masih harus dibayar, dan di posisi kredit yaitu ditagihkan ke entitas lain sebesar 10 miliar 20 juta, dan pada buku besar kas dengan posisi debit yaitu belanja modal, dan di posisi kredit yaitu ditagihkan ke entitas lain. Selanjutnya merupakan jurnal setelah verifikasi simak BMN dengan aset tetap berupa tanah di posisi debit sebesar 4 miliar 8 juta setelah ditambah dengan alokasi biaya notaris, dan aset tetap berupa gedung sebesar 6 miliar 12 juta, dan di posisi kredit yaitu aset tetap yang belum diregister sebesar 10 miliar 20 juta. Terima kasih.